Nanti beliau akan ceritakan apa itu BBM, dan aktivitas member juga harus mempraktekkan 4-4 di dalam chapter masing-masing. Nah, modul yang kedua dari kompetensi, dari saya akan bawakan tinjauan secara manajemen, apa yang harus kita ingat dalam melakukan aktivitas chapter ini, supaya kita semua melakukannya dengan seragam. Dari Sabang sampai Merauke, chapter ini memiliki satu derap langkah yang sama. Sehingga betul-betul kita bisa mempunyai satu ciri khas, satu branding bahwa kita ini adalah FGB MFI. Nah, Pak Dharma, modul ketiga itu mengingatkan juga, memperingatkan kita dalam kita aktif, berlari, melakukan aktivitas chapter dan aktivitas member, hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam suatu kejenuhan. Nah, bagaimana mengatasi jangan sampai kita terjebak kejenuhan, nanti Pak Dharma akan bercerita. Nah, itu kira-kira yang akan kami sampaikan pada paket kedua ini. Mohon maaf, Pak Alfon, paket kedua ini kita pilih adalah aktivitas chapter dan aktivitas member dahulu, karena ini dulu yang terasa lebih dibutuhkan dan lebih penting. Baru nanti paket ketiga ini dalam melaksanakan aktivitas chapter, bagaimana tatanan rantai komando antara RD, VREP, dan CP. Mungkin supaya flow-nya lebih bagus gitu ya. Nah, untuk yang modul pertama, saya serahkan kepada Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Saja siap berdebat dengan aparat kepolisian di lapangan. Yang penting bisa mudik sesampai di lapangan Islam. Terima kasih teman-teman semua. Ini khusus untuk Kalbar sendiri ya. Tidak gabung dengan regional yang lain ya. Ya, oke. Kita akan segera masuk ya. Saya akan share materi. Oke, Mas Bro. Nah, tolong teman-teman supaya tidak mengganggu ya, bisa di mute aja yang baru masuk itu ya. Kalau ada hostnya bisa dibantu lah supaya kita lebih fokus ke materinya. Nah, teman-teman sebelum saya masuk penjelasan materi, saya mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah semua materi tentang modul 2 ini, tentang aktivitas chapter dan member, apa semua sudah mendapatkan? Chapter Presiden, khususnya VREP, RD. Kalau Anda sudah mendapatkan, Anda sudah tentunya bisa dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum acara pembekalan ulang ini, supaya tidak makan waktu terlalu panjang. Kita singkat-singkat saja, langsung kalau perlu kita ambil intisarinya, kemudian apa yang perlu, yang Anda belum jelas, Anda bisa tanyakan. Begitu juga yang paket dari Pak Johan Darmawan maupun Pak Dharma. Supaya kita tidak terlalu membuang energi, waktunya panjang, ya nanti Anda membuat jenuh gitu ya. Nah, itulah harapan kami. Kenapa materi tersebut kami bagikan terlebih dulu? Supaya tujuannya itu supaya Anda semua itu mempelajari, mendengar atau membaca, kemudian dihayati, kemudian pada saat ini, pembekalan ulang ini, apa yang belum jelas, itulah yang perlu ditanyakan. Jadi supaya kami bertiga ini tidak mengulang dari awal lagi, karena kami sering mendapatkan
masukan. Pak, materinya jangan terlalu panjang gitu ya. Nah, materi-materi yang kita buat itu semua dalam bentuk video dan PDF lengkap dengan panduannya. Jadi kalau Anda waktu senggang mau dengar videonya, itu Anda bisa lanjut. Nah, video itu ada yang durasinya 40 menit, ada yang itu sesaat 10 menit, kemudian nanti berikutnya bisa lanjut lagi. Kayak kita baca buku gitu ya, buku yang tebal gitu, masa kita mau habisin satu buku dalam beberapa sekali baca gitu ya. Jadi bisa bertahap, itu maksud kami. Dan semua materi ini bisa disimpan atau dibuka melalui HP saudara. Jadi tidak perlu buka komputer atau buka buku gitu ya, karena semua dikemas dalam bentuk yang sederhana, bisa disimpan di HP saudara. Begitu juga bisa dibuka kembali melalui HP saudara. Jadi dimanapun, di tengah perjalanan, kalau tidak nyetir sendiri ya, itu Anda bisa buka. Nah, itulah harapan kami, agar semua materi yang kami susun ini bisa sampai ke semua sektor di pelosok tanah air ini. Sehingga apa yang disampaikan secara nasional sampai ke regional, bahkan sampai ke chapter, itu sama, tidak ada bedanya. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan materi ini, Anda bisa minta lewat regional presidennya atau melalui RDD TNT. Dalam hal ini di Kalbar ini Pak Alfon itu sudah mendapatkan materi. Jadi Anda yang belum mendapatkan, minta aja, bisa dikirim lewat WhatsApp. Gampang sekali. Kita bersyukur materi-materi ini bisa dilihat, dibaca melalui WhatsApp kita. Nah, selain materi ini sebetulnya masuk paket 3. Tapi kita geser karena kita melihat bahwa chapter lebih dulu membutuhkan hal ini. Karena modul kedua itu berbicara tentang bagaimana membangun personal komitmen. Karena ini lebih kepada para leader, ya tentunya semua ya, tapi bagaimana peran leader di modul 2 itu. Sehingga itu kita geser ke modul 4. Sedangkan modul kelima, paket 5, itu materi dasar, itu ada judulnya itu menu pertemuan chapter. Nah, karena itu sangat terkait dengan modul 1, paket 1, paket 3, sehingga paket 5 yang seharusnya itu yang kemudian kita kirimkan lebih dahulu. Pak Alfon sudah terima ya, paket 5 ya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Dari WA-TNT kita. Iya, betul. Itu ada satu videonya, paket 5. Di situ mencakup tentang rundown acara chapter meeting, rundown acara member meeting, kemudian yang tentang contoh-contoh materi member meeting itu ada 5 contohnya. Kemudian ada 5 contoh untuk chapter meeting. Itu harap dipelajari supaya chapter bisa segera berjalan. Nah, kemudian panduan bagaimana membuat pertemuan chapter itu bergairah, tidak membosankan gitu ya. Nah, itu ada panduan-panduannya semua, ada referensi bagaimana mempersiapkan sebuah renungan di dalam chapter meeting, juga di member meeting. Itu ada beberapa referensi ayat-ayat yang bisa ditampilkan pada saat pertemuan. Itu nanti PR semua ya. Nah, tentunya yang paket 5 ini Anda bisa tanyakan apabila memang sangat diperlukan. Karena semua sudah sangat jelas apa yang dituliskan di situ. Sehingga tidak mengganggu terlalu banyaknya materi-materi. Karena itu terkait dengan chapter,
Sehingga kami berupaya untuk menghadirkan paket 5 terlebih dahulu. Sehingga nantinya paket 3 yang seperti dijelaskan Pak Johan tadi tentang bagaimana urutannya. Regional Direktur, Field Rep, dan Chapter Presiden. Kemudian yang modul terakhir, modul keempat, yang harusnya 5, kita buat 4 aja, karena yang 5 sudah kita bagikan terlebih dahulu. Yang modul keempat itu tentang bagaimana kita melihat kondisi chapter yang ada, itu yang bagian 1. Bagian kedua, setelah kita melihat chapter yang ada, bagaimana kita membangun personalnya. Karena chapter itu kan cuma fasilitas. Tentunya personal inilah yang perlu dibangun di dalamnya. Nah, saya tidak akan panjang lagi, kita akan segera masuk di dalam aktivitas chapter dan member. Nah, kita kalau melihat tayangan ini ya, kita akan jelaskan sebentar supaya lengkap dulu. Nah, teman-teman, aktivitas chapter itu apa saja? Supaya chapter presiden dan para Field dan RD itu tahu betul bahwa chapter itu punya fasilitas yang bisa digunakan sebagai sarana membawa para member itu menuju kepada targetnya. Nah, sebetulnya ada banyak ya fasilitas chapter itu. Kalau kita mengacu kepada yang lalu, itu ada chapter meeting, ada member meeting, ada lagi ada lagi early planning, ada lagi premier meeting, macam-macam ya. Saya lanjut ya. Nah, tapi untuk kali ini tahun 2020-2024 kita fokuskan aja kepada 2 pertemuan fasilitas di chapter itu. Yang pertama adalah member meeting, yang kedua adalah chapter meeting. Ini dimaksudkan untuk mempermudah chapter presiden itu tidak bingung. Fokus saja kepada member meeting dan chapter meeting. Karena ini adalah dasar pelayanan FGB yang harus dilakukan. Karena dari 2 pertemuan inilah yang akan membawa member itu mengerti tentang callingnya, menangkap visinya, kemudian dia bisa menduplikasi. Ini pentingnya di sini. Nah, bukan berarti yang tadi saya jelaskan ada beberapa fasilitas chapter itu tidak digunakan, tetap ada. Tetapi itu hanya bagi chapter yang sudah mampu melewati 2 aktivitas ini, bisa dilanjut kepada aktivitas yang lain. Ya, jadi bukan dihapus, tapi tetap ada. Nah, saya jelaskan di sini tentang apa maksud dari tujuan daripada pertemuan member meeting ini. Member meeting dimaksudkan untuk bagaimana terjadinya pemuritan di dalam pertemuan member meeting ini. Pemuritan yang bagaimana? Bagaimana chapter presiden atau pengurus yang lain ini bisa membawa semua member di dalam chapternya mengerti untuk apa dia ada di FGB, mau dibawa kemana, dan mau ngapain di FGB MFI. Nah, inilah bentuk-bentuk pemuritan yang perlu dilakukan di sebuah pertemuan member meeting. Agar member itu mengerti, sehingga kalau member itu mengerti tujuannya ada di dalam FGB, maka dia mulai ikut berperanan, ikut memikirkan, ikut merasa kebersamaan di dalam chapter itu demi mewujudkan cita-cita transformasi. Tanpa ini diajarkan, maka member akan kebingungan. Dia tidak tahu, ini FGB MFI ini kita mau ngapain, mau dibawa kemana. Kan sama aja, nanti dibandingkan dengan persekutuan doa lah, dengan komunitas yang lain. Sangat berbeda. Itulah uniknya FGB. Ya. Yang kedua,
itu adalah fasilitas tentang chapter meeting. Nah, chapter meeting dan member meeting ini berbeda, sangat berbeda tujuannya. Nah, inilah perannya bagaimana chapter president itu mengerti tentang dua hal ini. Beda member meeting dan chapter meeting. Itu di mana pembedaannya? Sehingga kalau mengadakan pertemuan atau acara di chapter, itu harus jelas. Ini pertemuan apa? Member meeting kah? Atau chapter meeting kah? Di sini yang rancu. Kadang-kadang chapter itu mengadakan aktivitas, tetapi kalau ditanya, chapter presiden itu bingung. Ini pertemuan apakah? Member meeting atau chapter meeting? Nah, karena mereka belum tahu tentang pembedaan antara kedua pertemuan ini. Ya, jadi di sini saya menjelaskan poin-poinnya. Nanti Anda tolong didengar yang di video maupun yang di PDF. Di situ jelas, panduannya lebih jelas daripada apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan ini cuma poin-poinnya agar Anda itu tergelitik untuk membaca, untuk mendengar kembali materi-materi tersebut. Ya. Saya lanjut. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal, aktivitas chapter itu sekarang difokuskan kepada dua hal saja. Masih ingat ya? Satu, member meeting, yang kedua, chapter meeting. Member meeting ini adalah pertemuan internal member. Jadi mesti dibedakan ya. Ini pertemuan internal member. Siapa internal member? Ya member yang sudah fit member, anggota tetap, dan calon member yang sudah atau simpatisan. Mereka yang sudah beberapa kali datang di pertemuan chapter dan mereka rindu menjadi member, itulah mereka yang diundang. Jadi di member meeting jangan mengundang orang baru, bukan tempatnya. Jadi di sini internal member dan simpatisan yang sudah rindu menjadi member. Karena fungsinya berbeda. Fungsi dari member meeting tadi adalah pemuritan bagaimana member itu menangkap visinya, mengerti callingnya, sehingga dia mengerti punya kerinduan menduplikasi member baru. Ya, jadi fokusnya kepada pendewasaan dan menangkap, mengalami, dan melakukan visi itu. Nah, kalau chapter meeting, itu lebih kepada penjangkauan. Siapa yang mau dijangkau? Calon member baru. Nah, disinilah tempatnya kalau mau mengundang orang baru, calon baru, buatlah pertemuan yang dinamakan chapter meeting, bukan di meeting. Ya, berbeda. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya ya. Jadi chapter meeting itu sangat berbeda dengan member meeting. Nah, yang kita harapkan itu bagaimana terjadinya strong dan impactful. Bagaimana chapter itu tidak hanya sehat, tetapi dia harus kuat dan bisa membawa dampak. Karena KII atau Key Important Indicator yang sekarang ini cuma ada 3. Chapter itu akan disebutkan kuat atau sehat kalau dia memenuhi 3 kriteria tadi, yaitu tentang member meetingnya aktif, chapter meetingnya aktif, dan fit membernya ada minimal 7 orang. Kalau chapter Anda sudah mencapai 3 kriteria ini, maka chapter Anda bisa dikategorikan chapter yang sehat dan kuat. Nah, tetapi kita tidak boleh bangga dengan 3 hal tadi. Kita yang harapkan itu adalah bagaimana chapter itu selain sehat dan kuat, memenuhi kriteria yang 3 tadi, tapi dia bisa berdampak. Apa dampaknya? Bagaimana membawa semua membernya mengerti callingnya tadi. Ya. Jadi Anda saya harapkan selesai acara ini Anda buka
panduannya maupun videonya. Lebih jelas di situ. Nah, ini tadi member meeting ini lebih kepada pemuritan terjadinya duplikasi. Ya. Harus diupayakan dihadiri oleh semua member. Jadi jangan sampai di dalam pertemuan member meeting, misalnya anggotanya ada 10. Setiap acara member meeting yang hadir cuma 4 atau 5, maksimal 6 gitu ya. Padahal paid membernya 10. Kriterianya kuat, tetapi impact-nya kurang di sini. Nah, itu sebabnya setiap member meeting mendewasakan para member haruslah diundang lengkap semua member yang ada. Nah, bagaimana caranya? Semua member terlibat. Itu menghubungi teman-teman yang lain. Jangan hanya diserahkan kepada chapter presiden atau pengurus yang lain, tetapi bagaimana chapter presiden bisa mengajarkan ini. Ayo teman-teman, semua terlibat ya. Ada 10 orang saling menghubungi supaya mereka hadir. Itu yang dimaksud. Kemudian hadirkan suasana Roh Kudus sambil menunggu teman datang. Kira-kira ada yang mengerti enggak bagaimana menghadirkan Roh Kudus di dalam pertemuan meeting kita? Artinya gini teman-teman ya, sambil menunggu teman, seperti tadi kita awali ya, itu ada say hello, boleh. Nah, tapi jangan ini terlalu panjang dan melebar. Tolong upayakan misalnya jam 7 kita adakan pertemuan, startnya jam 7. Bolehlah jam 7:15, 6:45 itu say hello. Tegur sapa. Pada saat jam 7 persis, kita masuk di dalam acara. Fokuskan acara ini khusus pertemuan dengan Tuhan. Karena setiap acara pertemuan itu tujuannya adalah bagaimana setiap pribadi ini ketemu Tuhan secara pribadi. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang menjadi kekuatan kita semua. Jadi pertemuan member ini jangan dicampur dengan gado-gado, artinya kita kongko-kongko, fokusnya cuma makan-makan gitu ya. Itu sih boleh, tapi setelah acara. Jadi acara pertemuan chapter harus fokus menghadirkan Tuhan di tengah-tengahnya. Sehingga ada manfaatnya. Lewat apa? Adakan pujian penyembahan. Ya, sebelum itu adakan pujian penyembahan. Awali dengan doa syafaat. Nah, seringkali di sini rancu tentang doa syafaat. Untuk acara pertemuan member meeting, fokus doa kita itu kepada hitlist. Hitlist ya, tahu ya, masih ingat ya? Kertas kecil yang diisi 2 nama itu lah, calon member. Itu didoakan. Tuhan tolong nama-nama ini supaya pada saat kami menghubunginya dan kami mengundang, mereka siap hadir, meresponi. Itu yang didoakan, hitlist. Yang kedua, teman-teman yang member yang lain yang sedang tidak hadir karena ada masalah. Misalnya sedang bepergian, doain. Tuhan tolong perjalanannya. Misalnya ya. Yang sakit, yang mengalami permasalahan rumah tangga, apapun. Doakan. Itu doa syafaat kita. Nah, kadang-kadang doa syafaat kita salah. Kita mendoakan gereja-gereja, kita mendoakan bangsa dan negara, kita mendoakan yang lain-lain lah. Itu bukan porsinya. Itu ada doa syafaat yang begitu itu beda, bukan di member meeting. Itu di acara yang lain, ya. Jadi jangan doanya itu melebar. Fokuskan kepada 2 hal ini. Ini yang akan membuat chapter kita berdampak. Yang pertama, hitlist. Kalau itu didoakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjamah melalui cara Tuhan sendiri. Kemudian bagi teman-teman yang ada masalah, kalau dia mendengar, oh saya kalau tidak hadir ini, saya didoakan sama teman-teman yang lain. Disinilah merasa kebersamaan di antara member itu.
membuat strong fellowship-nya. Ya, jangan doa yang lain-lain. Kemudian, di member meeting, siapkan materi yang sifatnya itu TNT. Pembekalan tentang bagaimana terjadinya pemuritan di dalam chapter itu. Pendewasaan rohani, agar terjadi duplikasi, punya kerinduan. Setelah member itu mengerti tentang tujuannya, panggilannya di FGP, dia ingin juga menduplikasi. Nah, di sini, jadi pertemuannya itu harus fokus. Jangan asal manggil pembicara yang tanpa kita kasih tema. Kalau mau mengundang orang luar, boleh, tapi kasih tema. Temanya saya minta Anda berbicara tentang hal ini. Fokuskan kepada TNT. Nah, cara penyampaiannya juga dalam bentuk diskusi. Jangan khotbah satu arah. Itu gereja, itu persekutuan doa. Tapi di FGB ini sangat berbeda dengan pertemuan yang lain. Kalau kita sampaikan secara diskusi, maka setelah selesai, kita masih ingat. Oh, tadi kita diskusi tentang ini ya, topiknya ini. Nah, tapi kalau khotbah satu arah, pulang kita lupa, apalagi minggu depan sudah habis itu. Coba saya bisa dicek, Anda kemarin ke gereja minggu itu khotbahnya apa? Kalau mungkin 3 hari masih ingat. 2 minggu lagi sudah lupa semua itu. Nah, selesai acara, harus ada doa. Boleh one-on-one. Itu kalau di physical meeting ya. Tapi kalau di Zoom meeting ini, sebetulnya Zoom meeting ini juga punya fasilitas. Bisa dibagi dalam chat room, ya, beberapa ruangan-ruangan. Nah, bagilah di situ 4 member satu ruangan, 4 member satu ruangan. Saling mendoakan satu kepada yang lain. Sehingga dengan demikian, member itu merasa dikuatin. Saya lagi susah ini menghadapi masalah. Tolong ya aku didoain. Inilah namanya demonstrasi kuasa itu. Bukan cuma tumpang tangan roboh, bukan. Itu merupakan bagian memang, tapi bukan itu yang dimaksudkan demonstrasi kuasa, yaitu doakan one-on-one. Saya lanjut ya. Itu tadi member meeting. Sekarang bagaimana mempersiapkan sebuah pertemuan chapter meeting. Kita harus tahu tujuannya. Chapter meeting adalah untuk penjangkauan terjadinya multiplikasi. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Kita harus komitmen dengan hit list. Beda ya, kalau member meeting tadi itu cuma untuk internal member. Tapi kalau chapter meeting, kita harus komit dengan hit list tadi. Catatan nama, 2 nama itu. Bagaimana kita bisa menghadirkan nama-nama tersebut sebagai target untuk terjadinya calon member baru ini menjadi member. Publikasi di sini. Ya, jadi harus ingat ya, harus bisa menghadirkan orang baru. Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan orang baru lagi, yang datang cuma member semua, apalagi yang hadir itu dari chapter sebelah kita, ya, anggota FGP semua, dari chapter lain, gabung. Ini istilahnya chapter meeting, itu keliru besar. Bahkan saya berani ngomong, kalau itu yang terjadi di dalam acara chapter meeting, saya berani sebutkan itulah sebuah kegagalan. Kenapa kegagalan? Karena tidak ada calon member baru yang hadir di acara chapter meeting. Chapter meeting ini merupakan satu fasilitas. Bagaimana mewujudkannya dari kerinduan para member untuk mengundang member baru. Nah, fasilitasnya di chapter meeting harus dimanfaatkan ini chapter meeting. Ya, jadi di sini perlu. Nah, di chapter meeting sama member meeting itu beda materinya, beda menunya.
Di chapter meeting, ini yang ditonjolkan adalah kesaksian hidup member. Di kesaksian ini yang dibahas. Karena andalan FGD-MFA itu bukan khotbah, tetapi kesaksian nyata. Karena khotbah itu sifatnya teori. Tetapi kesaksian itu adalah rema, firman yang sudah nyata. Nah, kesaksian ini perlu dilatih. Siapa yang mau bersaksi di acara pertemuan chapter meeting, itu ditunjuk, ditentukan dari awal. Nah, kesaksiannya tentang apa? Itu harus jelas. Jangan kesaksiannya itu yang bersaksi memang ada 2 orang yang bersaksi, tetapi isi kesaksiannya tentang misalnya, saya kemarin perjalanan ke Jakarta, wah hujan lebat bro. Nah kalau itu yang disampaikan panjang lagi, apalagi disertai buka ayat, ini tentunya sangat tidak menarik dan membosankan. Dan itu tidak Anda butuhkan. Anda tidak mungkin butuh kesaksian yang model begini. Apalagi orang baru. Sudah pasti dia jenuh. Wah pertemuan apa ini? Gitu ya. Jadi ini penting. Persiapkan materi tentang visi pelayanan FGP. Jadi sifatnya itu promosi tentang FGP. Lewat kesaksian bagaimana Tuhan itu mengubahkan karakter, mengubahkan ekonomi, mengubahkan sakit penyakit, Tuhan itu ajaib. Itulah kesaksian kita. Dan juga bisa diambil dari buku-buku Demos, ya. Itu banyak. Ciptakan suasana kehadiran Roh Kudus lewat pujian yang membangun semangat. Jadi misalnya acara dimulai ya, ayo kita pujian. Nah, pujiannya itu harus dipilih yang bisa membangun semangat. Jangan pilih pujian yang melo. Melo itu apa? Tahu? Yang ngeret gitu ya. Yang buat orang nangis gitu ya. Itu boleh, tapi bukan di chapter meeting itu. Chapter meeting itu harus yang membangun semangat. Misalnya, Mars FGP. Ayo kita nyanyi Mars FGP. Perjumpaan itu akan membangun spirit orang baru. Kemudian hospitality-nya harus yang baik, hangat, dan bersahabat. Kalau physical meeting itu ya dijemput dari awal masuk pintu, turun mobil, dijemput, duduk bersama. Harus dibarengin itu, jangan ditinggal ya. Nah kalau di Zoom ini, Zoom virtual ini, ya disapa, Pak Alfon, orang baru ini misalnya. Gimana kabarnya Pak Alfon? Baik ya, ayo selamat bergabung ya. Teman-teman yang lain juga menyapa Pak Alfon, selamat datang. Itu penyambutan kita dalam acara virtual. Persiapkan acara pertemuan dengan baik. Karena pertemuan member meeting dan chapter meeting ini berbeda. Untuk chapter meeting mengundang orang baru. Jangan asal-asalan, teman-teman. Harus dipersiapkan dengan baik. Ya pilihlah ruangan itu, misalnya Zoom meeting ya boleh di rumah. Kalau Zoom meeting kan memang di rumah. Tapi kalau misalnya physical meeting, itu carilah ruangan rumah makan. Ya tidak perlu mahal. Yang penting jangan di rumah, gitu ya. Jangan di gereja. Acaranya disusun yang baik tadi. Kemudian diakhiri dengan altar call. Itu kalau pertemuan fisikal. Tapi kalau virtual ini kita doakan. Ayo Pak Alfon, ini kebetulan Pak Alfon kan orang baru. Pak Alfon setelah mendengar apa kesaksian tadi, ayo Pak Alfon, kita mau doa untuk Pak Alfon. Kira-kira Pak Alfon butuh didoain apa ya? Ini harus diadakan khusus kepada member baru. Nah, disinilah perlu persiapannya. Nah, setelah kita tadi ajarkan tentang fasilitas chapter itu apa dan bagaimana kita mempersiapkannya di dalam 2 chapter pertemuan chapter tadi, member meeting dan chapter meeting. Pembedaannya apa, tujuannya apa isinya, menu-menunya.
Itu sebabnya paket 5 saya hadirkan lebih dulu, karena di paket 5 itu lengkap. Apa itu yang harus dipersiapkan di dalamnya? Itu lebih tegas lagi di dalamnya. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang chapter meeting, chapter fasilitas chapter. Sekarang apa saja aktivitas member itu? Seringkali saya kalau kunjungan ya, waktu dulu belum ada COVID itu, saya tanya kepada member, member kamu tahu enggak aktivitasmu sebagai member itu apa saja? Oh ya pasti Pak, karena di chapter saya itu pertemuannya setiap hari Selasa Pak. Ya setiap Selasa saya hadir Pak. Wah bagus ini. Ini berarti member yang mendukung, mengerti tugasnya. Hadir di dalam chapter meetingnya. Nah saya tanya, itu hari Selasa Pak ya, jadi setiap bulan 4 kali hadir Pak ya di dalam pertemuan. Iya Pak, bagus Pak, itu bagus Bapak, itu berarti nangkep Pak. Nah saya tanya, Pak bagaimana kalau hari Senin Pak, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Kalau Minggu mungkin tidak usah ditanya karena itu waktunya gereja, oke lah. Sabtu mungkin acara keluarga, oke lah. Sekarang bagaimana Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat, Pak? Apa kira-kira aktivitas Bapak sebagai member FGP? Sulit dia menjawab. Ya begini Pak, begini Pak. Begininya itu yang gimana saya ngomong, saya tanya. Ya cari duit Pak. Nah ini jawaban yang jujur. Inilah rata-rata kebanyakan member FGP. Dia hanya aktif di dalam chapternya. Tetapi setelah saya tanya, bagaimana hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat? Ya cari duit, Pak. Ya itu haruslah, kita memang pengusaha, harus cari duit. Sambil cari duit, apa kira-kira? Nah, di sini saya menjelaskan, aktivitas member itu 2 saja. Yang pertama, aktif di dalam pertemuan chapter itu kewajiban. Supaya di sini kita diduplikasi, menjangkau orang baru. Harus aktif di pertemuan chapter. Dan yang kedua, member FGP harus juga punya aktivitas di luar chapter. Ya, jadi jangan cuma di dalam, tapi di luar pun harus aktif member itu. Aktifnya bagaimana, Pak? Nah, aktifnya di sini saya jelaskan itu tadi sudah disinggung Pak Johan Darmawan, BBM. BBM ini bukan bahan bakar minyak, ya. bukan itu. BBM itu singkatan yang dibuat di Jawa Timur itu, istilah di Jawa Timur itu, B yang pertama, bersaksi. B yang kedua, berbagi majalah voice. M, mendoakan. Jadi 3 aktivitas inilah yang harus dilakukan oleh member di luar chapter. Jadi bagaimana member itu punya aktivitas membagikan majalah voice? Itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak sempat kita ngomong panjang, diwakili dengan majalah voice. Karena di dalam majalah voice itu sudah isinya kesaksian-kesaksian. Sehingga dengan kita membagikan majalah voice, kita sudah mewakili kesaksian yang di dalamnya untuk orang itu mendengar. Nah, kalau cukup waktunya, kita bisa mulai bersaksi. Kamu tahu enggak tentang full gospel itu? Full gospel itu setelah saya masuk ya, itu bukan gereja itu, misalnya gitulah. Coba sekali-sekali, yuk saya undang. Wah, saya tuh mengalami pertolongan Tuhan itu luar biasa. Itulah bersaksi. Majalah voice itu bila kita tidak cukup waktu. Dan mendoakan. BBM itu. Mendoakan M-nya. Kalau orang itu sudah kita layani dalam kesaksian, kemudian dia mulai tertarik, Pak, mau saya ajak Bapak berdoa.
supaya Bapak bisa ketemu kepada Tuhan yang luar biasa. Doain. Doanya bukan doa syafaat tadi. Doakan tentang bagaimana menerima Tuhan Yesus. Fourfold Ministry, itu pengajarannya dari Departemen Prayer ya. Saya tidak akan jelaskan di sini karena bukan bagian kita TNT. Fourfold Ministry, itu perlu. Jadi jangan kita mendoakan kemudian inner healing, misalnya, oh Bapak kerasukan setan ini. Jangan ya, itu bukan bagian kita di aktivitas member. Fourfold Ministry itu yang inner healing dan yang lain-lain, baptisan Roh Kudus, itu di dalam chapter. Jangan di luar chapter ya, salah itu nanti. Ya biar nanti bagian prayer departemen yang menjelaskan. Nah, saya kasih contoh sekarang gini. Apa sih, bagaimana sih aktivitas member di luar chapter itu? Bahkan saya tegaskan di sinilah pentingnya. Ini tugas utama member yang harus para member ketahui. BBM dan Fourfold Ministry bersaksi, berbagi majalah voice, dan mendoakan. Mendoakannya bukan yang macam-macam ya, hanya bagaimana menerima Tuhan Yesus, pertobatan. Nah ini itu tugas utamanya. Sekarang saya mau kasih contoh. Contoh aktivitas member di luar chapter itu. Kalau Anda melihat foto yang di tayangan ini, itu ada seorang member FGB, dan yang di sebelahnya itu dia pakai peci khusus. Pastinya bukan member FGB itu. Anda bisa terjemahkan sendiri, dia itu Pak Haji, saudara. Dari agama seberang, Muslim. Nah, inilah. Karena kita cukup waktu itu, ini Pak Hadi Pranoto itu. Bersama saya, sedang pelayanan di Mataram, Lombok, NTB. Pada waktu senggang, kita keluar jalan-jalan. Nah, mampirlah kita di satu tempat sambil makan itu apa ya, kelapa muda. Cerita-cerita. Gimana Pak Haji? Baik ya. Kita tegur sapa. Nah, kemudian kita mulai masuk. Waduh, Bapak dari mana? Saya dari Surabaya, Pak. Acara apa? Nah, ini pancingan. Oh, saya itu pengusaha Kristen ya. Ya sudah pasti bukan. Kita itu ada 5 agama Pak di Indonesia, ada Kristen, Buddha, Islam, Hindu. Nah kalau agamanya 5 Pak, menurut Bapak apakah Tuhan itu ada 5 Pak? Nah itu pancingan-pancingan. Wah ya tentunya enggak Pak, 1 Pak. Ah bagus Pak, kalau gitu Tuhannya Pak Haji sama Tuhan saya itu sama Pak, 1. Seperti di Pancasila itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada ketuhanan yang 5. 1 Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak kenal Pak dengan Tuhannya Bapak? Ya, Tuhan saya itu ya di atas Pak, yang tidak kelihatan. Saya juga tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Saya mulai masuk. Nah, kalau Tuhan saya Pak, saya tahu persis Pak. Namanya itu Yesus Pak. Bapak ini perlu kenal sama Tuhannya Bapak. Supaya Pak, kan ada istilah Pak, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya ini Pak, saya disayang sama Tuhan saya Pak. Karena saya kenal betul Tuhan saya. Nah, panjang lebar, singkatnya nih saya ajak gini, Pak, Bapak mau, saya doakan Pak. Supaya Bapak pada waktu nanti Bapak bersembahyang, Bapak bisa ketemu siapa Tuhan yang Maha Esa yang Bapak yakini itu. Ya, tidak apa-apa Pak, bolehlah. Nah, dia menyediakan diri. Saya peluk dia, saya big hug, saya rangkul, saya berpelukan. Kemudian saya berbisik di dekat telinganya. Pak, dengarkan doa saya ya, secara iman saya Kristen.
Saya cuma ngomong gini, Tuhan Yesus, tolong Pak Haji, perkenalkan dirimu Tuhan, pada saat Pak Haji ini berdoa, sembahyang, nyatakan, perkenalkan siapa Tuhan yang Maha Esa. Supaya Pak Haji ini mengerti siapa Tuhannya itu. Kemudian saya doakan keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya. Selesai. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, apa yang terjadi? Selesai didoakan, Pak Haji ini ngomong saya gini, Pak, terima kasih loh Pak doanya Pak. Selama hidup saya Pak, tidak ada seorang pun yang mendoakan saya. Kecuali Bapak seorang. Sambil berkata, dia melelehkan air mata. Saya percaya, walaupun cuma singkat pertemuan kita, doa saya juga singkat. Mungkin cuma 2-3 menit. Tetapi sudah menyentuh hatinya. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Sampai dia bisa melelehkan air matanya. Berarti dia tahu bagaimana orang Kristen itu punya kepedulian, tulus mendoakan. Pulang dari tempat ini, teman-teman, saya seperti dapat proyek, dapat gangdau gitu. Kita lanjut lagi, ada 4 yang bersamaan. Yang pertama Pak Haji, ini yang kedua Pak Haji lagi langganannya Pak Haji Pranoto. Dia itu jual bahan untuk buat kapal laut itu ya. Nah itu langganannya. Pak Haji juga, kita juga ngomong hal yang sama. Kemudian ada rumah makan itu apa di Taliwang, ayam Taliwang. Jelas itu uang pinggirnya masjid semua. Setelah saya bayar, saya juga kasih majalah Voice. Pak, dari mana? Dari Surabaya. Oh gini ya. Saya kasih, Pak, saya ada buku baik, Pak. Bagus, Pak. Coba Bapak baca nanti setelah senggang. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya juga senang baca-baca. Selesai. Apa yang menjadi kewajiban member FGP harus itu dilakukan. Jangan sampai kita beli majalah Voice hanya disimpan di lemari. Buat apa, Pak? Beli 10, Pak. 5 aja, 1 aja tidak habis-habis, Pak. Berarti persepsi kita salah. Nah, nanti dari Departemen Voice akan menjelaskan lebih detail apa itu manfaat Voice, ya. Karena bukan bagian TNT sekarang. Nah, inilah aktivitas selain di chapter, harus aktif di luar chapter. Saya kira selesai tugas saya kembalikan kepada hostnya, biar nanti dilanjut kepada tanya jawab. Saya punya kerinduan bagaimana Anda semua itu punya kerinduan yang sama. Anda bisa menjadi berkat dimanapun Anda berada. Karena itulah yang Tuhan mau untuk FGP MFI ada dimanapun, dari kota besar sampai ke pelosok desa. 4.000 chapter itu mimpi kita. Tujuannya bukan untuk membangun menara, tetapi untuk supaya semua member bergerak di luar chapter. Inilah yang utama pelayanan FGP MFI. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host. Pak Alfon, boleh saya lanjut? Ya, mari silakan Pak Johan. Oh iya, baik. Saya share screen ya. Ya, para brother semua, Pak Andreas sudah begitu jelas menjelaskan mengenai teknis-teknis pelaksanaan aktivitas chapter dan aktivitas member. Dari sudut kompetensi, saya hanya ingin mengingatkan
bahwa aktivitas kita ini harus selalu mengacu kepada visi misi kita. Dan aktivitas kita itu harus selalu meminta pimpinan Roh Kudus. Dan aktivitas kita itu kita harus praktekkan 3 strong, 3 strategi kita. Nah, coba kita lihat yang pertama. Kenapa sebenarnya di dalam melakukan aktivitas yang sudah dijelaskan panjang lebar itu kita harus mengacu kepada visi misi kita. Jangan sampai lupa. Ada ayat di dalam Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, the people perish. Artinya kalau tidak ada visi, maka orang-orang akan binasa. Kalau terjemahan di kitab Alkitab bahasa Indonesia kita, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kalau katakan kita berhasil memiliki 4.000 chapter di akhir periode ini. Namun 4.000 chapter itu berjalan sendiri-sendiri mengikuti selera chapter presiden masing-masing. Ada yang dalam melaksanakan aktivitasnya mengkopi cara-cara gereja, ada yang mengkopi cara-cara persekutuan doa, atau bahkan hanya sekedar kumpul-kumpul membicarakan bisnis. Kita punya Kang tahu apa ya, punya bisnis apa ya yang bagus sekarang. Atau ada juga yang dipanggil itu Bless Me Club. Jadi datang, itu saling kongkow-kongkow, seneng ya, happy, kita punya teman, kita punya komunitas, kita kongkow-kongkow, makan-makan baik-baik, kemudian kita selesai ya sudah. Nah itu kita namanya kita klub yang sangat diberkati nih, penuh sukacita. Nah, bayangkan kalau 4.000 chapter itu masing-masing melakukan aktivitasnya itu sendiri-sendiri, kita bayangkan 4.000 chapter ini malah menjadi kacau kita. Tidak ada lagi satu tujuan, satu derap langkah, satu kesatuan gerak, satu kesatuan hati untuk apa kita di FGB MFI ini. Nah, ini yang dinamakan bahwa setiap langkah kita, seluruh chapter, baik yang ada di Sabang maupun di Merauke, itu harus mengacu kepada visi kita. Kalau tidak, kita kehilangan makna siapa itu FGB MFI. Akibatnya nanti akan ditinggalkan orang. Nanti FGB MFI di Indonesia ini lama-lama bisa sirna, bisa hilang. Contohnya saja, kalau chapter yang di running, yang dikelola seperti sebuah gereja. Nanti anggotanya akan bilang, bro, di gereja saya lebih enak pembahasannya lebih dalam. Pendeta saya kan doktor teologi ya. Nah dia pergi. Lebih baik dia ikut gerejanya. Yang di running yang dilakukan secara misalkan persekutuan doa. Ya satu hari dia bisa bilang, bro, saya nggak ikut lagi ya, saya mau balik ke PD saya, karena di PD saya kan kita semuanya satu denominasi, kita lebih enak ngomongnya. Dia pergi juga. Nah semua pergi, tinggal kita ini lama-lama ditinggalkan karena orang tidak melihat apa benefit, apa manfaat ikut FGB MFI. Tidak ada sesuatu panggilan di FGB MFI. Nah, karena itu, agar kita punya 4.000 chapter, 4.000-nya itu sehat, kuat, berdampak, bergerak dalam satu arah, satu tujuan, sehingga menimbulkan suatu dampak yang luar biasa, semua chapter harus mengacu kepada visi dan misi FGB MFI kita. Jadi seperti
ikan ini. Kalau kita punya 4.000 ikan, biarlah semua gerak ikan itu menuju satu tujuan, mengikuti pemimpin kita, mengikuti national president kita, atau mengikuti, sebenarnya itu mengikuti adalah visi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Pak Demos. Jadi jangan lupa setiap kegiatan kita itu, kita tidak boleh lupa kenapa kita ada di FGB MFI. Kita ini punya satu keinginan, satu misi, satu tujuan. Bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Jiwa-jiwa yang terlihat oleh kita itu yang ada di dalam penglihatan pertama itu, yang terbelenggu dosa, yang pucat lesu, yang tangannya terikat, terbelenggu diikat rantai, terbelenggu dosa. Nah, itu adalah Tuhan memberikan visi kepada kita. Kitalah FGB Men yang akan membawa mereka ke full gospel. Kita transformasi orang ini menjadi orang-orang yang luar biasa dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga dia menjadi orang-orang yang kita lihat ada di dalam penglihatan kedua tadi. Ini adalah visi kita. Dan Pak Demos mengatakan, yang saya tuliskan ini bukan kata-kata belaka, ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Jadi kita jelas, kita mau melangkah, tujuannya jelas. Mau apa kita? Caranya pun jelas. Caranya itu juga dijabarkan dalam misi kita. Ada 6 misi. Yang diringkas menjadi kita harus membebaskan. Ya, membebaskan kaum pria, wanita, keluarga yang ada di marketplace, yang belum kenal Yesus. Membebaskan orang yang terbelenggu dosa, padahal dia sebenarnya sudah mengenal Kristus, tapi sedang mungkin lagi jalan-jalan di dunia. Gitu. Kita panggil kembali juga. Itu poin 1, poin 2. Dan setelah dia kembali, tugas kita, kegiatan kita, aktivitas kita memperlengkapi dia. Supaya dia kembali hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Pak Andreas tadi bilang, kita juga perbaiki karakternya, kita ingatkan kembali dia, calling-nya, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, ikut menjadi layman, orang biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa di marketplace, ya. Sehingga dengan demikian orang-orang ini akan memberikan efek multiplikasi bagi kita. Jadi kembali kita harus kembali kepada visi kita, kepada misi kita, supaya kita bergerak semua 4.000 chapter itu dengan satu arah, satu tujuan, satu visi, satu misi. Nah, itu yang pertama. Dan ini adalah kutipan dari John C. Maxwell yang saya ambil dari pakai modul pertama Pak Andreas. Kita ini FGB leader. Itu siapa kita ini? Kita itu adalah leader-leader, pemimpin-pemimpin yang tahu jalannya, dan kita berjalan menuju tujuan itu. Jalan seperti apa? Yaitu tidak lain tidak bukan jalan keselamatan. Tapi nggak cukup kita sebagai FGB Men itu hanya tahu, kemudian kita jalan untuk diri kita sendiri. Tapi ada satu lagi amanat agung yang harus kita lakukan. Kita harus menunjukkan jalan itu kepada orang-orang lain yang ada di marketplace supaya mereka juga ikut. Supaya mereka juga berjalan menuju jalan keselamatan ini. Ini kita, siapa kita FGB Men, FGB Leader ini. Jadi kita ini, FGB MFI, FGB Men, itu benar-benar sudah dibuat strukturnya jelas sekali. Siapa kita sudah jelas sekali. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sudah jelas sekali. Tuhan kasihkan visi misinya kepada kita. Siapa yang harus kita jangkau sudah jelas. Siapa kita sebagai seorang biasa layman
juga jelas. Jadi dengan demikian, maka FGBMan itu punya satu karakteristik tersendiri yang unik, sesuai visi yang dikasih Tuhan. Jadi kita nggak sama dengan kegiatan gereja, kita nggak sama dengan kegiatan persekutuan doa ataupun organisasi kerohanian lainnya. Ini yang harus kita pegang. Jadi aktivitas kita itu tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, yang harus juga ingat, setiap melakukan aktivitas itu harus mengandalkan Roh Kudus. Nah, kita lihat ya, pada waktu FGBMFI pertama kali dibentuk, ada nubuatan dari Oral Roberts. FGBMFI akan menjadi ribuan chapter. Tapi kok kenyataannya, tanggal 26 Desember 52, kok Pak Demos mau menutup? Karena jumlah yang hadir tinggal sedikit, tinggal 6 orang. Nah, di sana Pak Demos berdoa dan akhirnya beliau menyadari dan kemudian dia memberikan suatu pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu membuat sebuah perbedaan. Maksudnya membuat sebuah terobosan kali ya. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat suatu terobosan kalau hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Usaha yang mengandalkan kekuatan pribadi itu akan gagal. Bahkan di bukunya TVI itu Pak Demos mengatakan, kita punya struktur organisasi yang baik, katanya organisasi yang mendunia, kita punya meeting-meeting yang sering, kita lakukan konvensi-konvensi, kemudian kita juga keluar tweet. Itu tidak akan berarti kalau kita tidak melakukan tuntunan dari Roh Kudus, dengan kuasa dari Roh Kudus. Ya. Ini kadang-kadang sering kita dengar, tapi dalam praktek sehari-hari kadang-kadang nggak sadar. Contoh yang gampang adalah, seringkali kita, contohnya saya, kalau boleh kasih kesaksian, saya pernah melupakan bahwa chapter ini milik Tuhan. Saya mengambil alih chapter ini jadi milik pribadi saya. Kenapa demikian? Saya lakukan kegiatan chapter itu sesuai dengan keinginan saya. Dan sesuai dengan egonya saya, sesuai dengan jaimnya saya. Jadi pada waktu chapter saya itu maju, ada 30 orang, wah saya panggil pembicara yang hebat-hebat, bisnismen yang hebat-hebat, teman-teman saya juga saya panggil, tujuannya supaya tunjukin, saya berhasil nih. Yuk lihat saya ya. Tapi begitu chapternya tinggal 5, 6, 7 orang, nah maka malu. Kalau ada yang mau ngisi di chapter juga, bro, saya isi di chapter udah. Oh, enggak, udah ada bro, udah ada. Kita udah ada. Padahal belum ada. Kenapa? Nanti kalau dia datang ke chapter saya, yang datang cuma 6 orang, saya malu. Nah, bro, kita ini sudah mengambil alih chapter. Kita tidak lagi meminta tuntunan Roh Kudus. Tapi segala sesuatunya dilakukan, aktivitas kita itu dilakukan hanya mengikuti ambisi pribadi. Nah, ini yang kadang kita lupa, bahwa ini sebenarnya suatu terjemahan bagaimana dalam melaksanakan kegiatan chapter, kita itu harus menyerahkan kepada Roh Kudus. Ini bukan kita punya, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan atas chapter saya, biar engkau yang menuntun. Biar kami ini hanya sebuah bejana yang ikut dengan apa keinginan engkau. Nah itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita ini melakukan aktivitas chapter. Percaya bahwa Tuhan punya purpose, punya tujuan sendiri kepada chapter-chapter. Chapter-chapter itu nanti akan Tuhan tuntun apa yang ingin Tuhan lakukan pada chapter-chapter, kepada
Bapak-bapak chapter presiden. Yang satu mungkin berbeda yang Tuhan inginkan dengan chapter yang lainnya. Terbuka saja kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat nanti bisa tolong dibaca sendiri. Kita praktekkan saja 3 strong, 3 strategi. Kan sudah disederhanakan dari 7 strong, 6 strategi, tinggal 3 strong, 3 strategi. Khusus untuk chapter cukuplah. Ya, yang 7 strong, 6 strategi tetap ada, tapi mungkin kita simpan untuk dipergunakan pada saatnya nanti pada level, pada tingkat mungkin yang lebih tidak biasa gitu ya, yang lebih tinggi mungkin. Strong pertama ya kita harus lakukan berdoa, berpuasa ya, supaya kita intim dengan Tuhan sehingga Tuhan mau menuntun kemana chapter ini mau dibawa oleh Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa di buku TVI juga Pak Demos mengatakan beri waktu untuk Tuhan, beri waktu untuk Tuhan, beri waktu untuk Tuhan. 3 kali disebutkan di dalam bukunya itu. Kalau dipikir-pikir memang betul memberi waktu untuk Tuhan, untuk melakukan kegiatan, aktivitas chapter maupun aktivitas member, ini adalah satu wujud komitmen yang paling sederhana. Kalau kita tidak memberi waktu saja, tidak mau untuk Tuhan, untuk kegiatan chapter, maka sebenarnya kita tidak punya satu komitmen. Tidak punya personal komitmen untuk melayani Tuhan di wadah yang kita cintai ini. Jadi, mari berikan waktu untuk Tuhan. Jadikan kegiatan chapter itu bukan satu ritual, tapi sesuatu wadah untuk kita mengeluarkan kerinduan kita untuk melayani Tuhan kita. Dan kembali harus saling mendoakan supaya di antara kita tercipta satu fellowship yang hangat. Tadi Pak Andreas juga sudah sampaikan, di dalam chapter meeting kita tutup dengan mendoakan member-member yang baru. Dan yang kedua adalah lakukan teamwork. Kalau strong nomor 2 teamwork ini, kita setiap member, setiap leader, mari kita bersedia membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan passion kita masing-masing. Yang punya panggilan untuk mengajar, silahkan. Aktiflah di dalam TNT. Yang punya passion untuk melakukan sosial, silahkan. Lakukanlah di social ministry itu. Ya. Setiap orang pasti sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Lakukanlah talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan teamwork itu kalau kita di dunia sekuler pun mengenal adanya istilah 2 kepala lebih bagus dari 1 kepala. Ya. Di kita FGB MFI kita bisa pakai Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Karena kalau ada satu orang yang jatuh, kita punya teman yang bisa ngangkat kita. Kita bisa saling meneguhkan, kita bisa saling menguatkan, sehingga tercipta satu kesatuan hati. Nah, begitu tercipta satu kesatuan hati antara member, maka fellowship di sana akan berapi-api. Dan leadership, nah, tentunya kita lakukan leadership-nya, kita lihat saja 3C-nya, nah, kita tingkatkan, bagaimana kita ingatkan seluruh member agar menangkap visi, agar bisa mewujudkan visi itu, mau melayani, mau mengikuti calling-nya yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani di FGB MFI itu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bagaimana karakternya juga diperbaiki. Ya. Karakternya akan membaik, kemudian karakternya membaik akan berdampak kepada keluarga, terjadi keharmonisan di dalam keluarga,
kemudian berdampak kepada dunia usaha, semakin banyak mitra-mitra dagang yang mau dagang sama FGB Men yang sudah karakternya meningkat, ya karakternya itu empat nilai-nilai tadi, ya ada fast, ada faithfulness, ada accountability, ada submissive, ada transparency. Dan jangan lupa kompetensinya juga tingkatkan, artinya talenta kita juga harus kita terus tingkatkan supaya kita mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih besar. Nah, nanti juga akan terbawa, tidak hanya kita diberikan tugas yang lebih besar oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi dengan talenta kita yang meningkat, maka kita pun akan mempunyai potensi lebih besar di dalam usaha bisnis kita juga. Jadi lakukanlah 3C-nya. Nah, dengan demikian, kalau kita lakukan 3 strong, 3 strategi, rasanya sih di chapter itu pasti akan menjadi kuat, berdampak, akan terjadi juga fellowship yang indah, yang ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan. Jadi kembali adalah dalam melakukan kegiatan chapter, nah ini hanya suatu panduan yang umum, yang garis besar saja. Tolong jangan lupa ya kepada visi misi kita. Kalau yang tidak menyangkut, tidak selaras dengan visi misi kita, jangan lakukan. Kemudian aktivitas harus selalu minta pimpinan Roh Kudus, dan di dalam praktek sehari-hari chapter kita praktekkan 3 strong, 3 strategi. Haleluya, chapter kita akan menjadi kuat dan berdampak. Saya sudah selesai, saya kembalikan kepada Pak Alfon. Ya, Pak Alfon, silakan Pak Alfon. Pak Alfon, silakan lanjut Pak. Ini gangguan jaringan kayak. Iya, kelihatan. Mungkin Pak Dharma yang mau lanjutnya. Lanjut ya, boleh lanjut ya. Boleh, ya, boleh Pak saya Dharma. lanjut ya, saya share-sharein. Ya, kawan-kawan tadi udah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Andreas maupun Pak Johan. Kita berjalan sesuai dengan visi, bagaimana menjalankannya, di dalam chapter, baik itu chapter meeting maupun members meeting. Tentu semua harus mengacu kepada visi kita. Tetapi hati-hati kalau kita cuman ikut-ikutan aja, semua aktivitas diikutin, lalu kita jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya saya ini ngapain di FGB MFI? Udah punya aktivitas begitu banyak di rumah, mungkin di pekerjaan, mungkin di gereja, atau mungkin di perkumpulan lain. Bahkan nanti jadi pertanyaannya gini, lah kalau begini terus lalu saya kapan bisa ini dong untuk kebutuhan diri saya sendiri? Hati-hati saudara, tadi yang dijelaskan oleh Pak Andreas maupun Pak Johan, itu bagaimana Tuhan mau memakai kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan rutinitas saudara. Karena kalau kita nggak mengenali callingnya, tadi diingatkan oleh Pak Johan, nanti kita cuma sekedar mengikuti rutinitas saja. Terus lama-lama kita jenuh. Udah jenuh kita nggak tahu lagi kenapa gitu. Kita kehilangan fokus nanti. Ya, nah, kalau Anda terjebak di dalam masalah ini, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan gini, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tenang,
Ya, jadi nggak usah terlalu panik. Kalau gitu saya nggak mau lagi ya, segala macam gini. Wah pusing saya. Gitu. Ini meeting terus gitu. Nanti dulu coba kita tenang dulu, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Sebetulnya kenapa sampai saya Jadi tangan kanan ya? Seperti ini, gitu. Ya. Tangan kanan benjolan sudah pecah. Kenapa saya bisa terjebak dengan rutinitas yang sampai seperti ini, gitu ya? Nah, kalau udah tahu begitu, kita atur ulang deh. Ya, atur ulang, kasih prioritas, yang mana yang mesti dikerjakan, yang mana mesti ditunda. Ya, supaya kita nggak jenuh. Caranya bagaimana? Kenalin calling. Nah, ini yang penting. Kita kenalin calling kita, tapi kalau kita udah kenalin calling kita dan kita bekerja di dalamnya, apapun yang terjadi, kerjakan. Itu yang membuat kita kuat, mengenali calling kita. Ya, karena bukannya nanti kalau ada masalah lalu bilang ini pasti salah ini. Belum tentu. Gitu, ya. Nah, jadi jangan undur kalau kita mengalami hal seperti itu. Dan jangan menjadi lelah. Kalau kita nggak mampu dengan pekerjaan yang diberikan kepada kita, atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita, minta kemampuan itu dari Tuhan. Kemampuan yang diminta, bukan tugasnya. Ya, jangan tugasnya lalu, ini terlalu berat, minta yang ringan aja gitu ya. Jangan. Gitu ya. Karena Filipi 2:13, 12 dan 13 bilang begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, pada waktu kita mengerjakan ini, seringkali kita yaitu mengalami itu. Kejenuhan, ya, terus rutinitas itu yang membuat kita jenuh deh biasanya. Ya, tapi kita kerjakan, firman Tuhan bilang bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tidak ada pemimpin siapapun yang memerintahkan kita, kerjakan dengan baik. Itulah FGB Man yang faithful, yang setia terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan ketundukan hati kepada pemimpin dan juga kepada Tuhan, dan siap untuk dikoreksi, untuk dibimbing oleh para senior. Kalau kita mengalami kesulitan, inilah FGB Man. Ya. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh sebab itu, tetaplah semangat, jangan undur. Kalau saudara mengalami kejenuhan hari-hari ini, apalagi kita cuma di Zoom terus ya, nggak pernah ketemu gitu kan, hati-hati, itu bisa membuat kita jenuh. Ya, tetap semangat, jangan undur, karena Ibrani bilang begini, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman, Anda dan saya, FGB Man. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita, Anda dan saya, FGB Man, bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Andalah ini. Kita nyatakan iman kita, bahwa aku tidak akan undur. Karena saudara, Anda dipilih dan dibawa oleh Roh Kudus untuk ada di FGB MFI. Percaya. Coba kalau kita renungkan, ngapain kita di FGB MFI? Pak Andreas pernah mengingatkan waktu kita di sesi pertama dulu, di paket pertama. Udah kita susah payah, keluar uang, keluar waktu, diomelin lagi. Itu dikritikin lagi gitu ya. Salah ini, salah itu. Ya, biarkan aja. Kita menyadari bahwa kita ada di FGB MFI oleh karena Roh Kudus. Untuk apa? Untuk berfungsi. Bukan untuk jabatan. Nah, yang penting kita berfungsi. Kalau kita memahami ini, berfungsi untuk apa? Mengingatkan kepada kawan-kawan kita. Tadi Pak Juan udah ingatkan. Ya, supaya kita semua hidup di dalam calling kita. Kawan-kawan kita yang hidupnya jauh dari calling. Ingatkan kepada mereka. Kawan-kawan kita yang karakternya perlu mengalami perubahan yang astagfirullah gitu ya. Yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah gitu kan. Nah, ini perlu diubah. Andalah yang dipercayakan Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan udah menyiapkan orang-orang yang mempunyai kompetensi, orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam setiap chapter. Supaya
mereka mau membuka dirinya belajar lebih lagi. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai setiap kita untuk pekerjaan yang lebih besar lagi daripada apa yang sedang dikerjakan sekarang. Nah, saudara, kalau kita lakukan ini, jangan kaget nanti satu saat ada orang datang sama Anda bilang gini, bro terima kasih ya gitu ya. Dulu Anda ini begitu cerewet, begitu galak sama saya. Ya saya harus ini, harus itu, harus berdoa, harus segala macam gitu ya. Dan sekarang saya udah sampai di tempat ini. Saya sekarang udah menjadi sekarang seperti ini. Maka Anda sudah menjadi history maker bagi orang itu. Anda pembuat sejarah bagi orang itu. Ya, sehingga orang itu ingat akan aku ada karena dia loh. Aku ada karena mereka loh yang menolong saya. Jadi Anda dipilih oleh di Full Gospel ini oleh Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu, coba mari kita evaluasi apakah pelayanan Anda sudah membangun kerohanian Anda atau hanya sekedar sibuk? Apakah pelayanan Anda ini cuma sekedar aktivitas yang menyebabkan Anda merasa bangga karena apa? Semakin meningkat popularitas. Nanti dulu saudara, apakah Anda, kerohanian Anda sudah terbangun di dalam segala aktivitas Anda? Dan ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua, FGB Men, untuk mengadakan kaderisasi. Sudahkah kita menyiapkan kader-kader? Mereka adalah orang-orang yang tertanam di dalam chapter. Kita kaderisasi mereka untuk mempersiapkan mereka meregenerasi para senior kita. Sehingga nanti perjalanan dari setiap chapter, perjalanan dari pekerjaan Tuhan dimanapun juga berada akan terus berkelanjutan. Maka bukan saja berkelanjutan, tetapi malah bisa bermultiplikasi. Kalau Anda sudah lakukan, lakukan terus. Kalau Anda belum lakukan, apa komitmen Anda? Brother, kalau Anda belum lakukan hal ini, apa komitmen Anda? Nggak usah bicara sama kita, tapi bicaralah dengan dirimu sendiri. Bicara kepada Tuhan. Karena John Maxwell bilang begini, komitmen itu dimulai dari hati. Oleh sebab itu Tuhan melihat hati. Ya. Diuji oleh perbuatan kita, Tuhan, orang-orang mau melihat nih perbuatan kita, dan itu akan membuka pintu prestasi. John Maxwell bilang gitu tadi. Pak Johan sudah bilang kalau kita punya karakter berubah, maka pasti kita punya prestasi akan berubah. Karena apa? Karena orang suka jadi sama kita. Nah, jangan lupa saudara, periode kita tahun ini adalah periode transformasi. Jangan biarkan kawan-kawan kita tetap menjadi ulat. Nggak bisa bertumbuh, doa aja nggak bisa. Gitu ya. Nah, ajar mereka supaya menjadi kepompong. Mulai aktif belajar berdoa. Mulai aktif belajar menjadi kupu-kupu kecil. Terus menjadi dewasa. Artinya memberi diri mereka untuk hidup dipimpin Roh. Supaya Tuhan bisa memakai kehidupan mereka lebih lagi. Anda yang dipercaya. Brother, semua yang ada di Kalimantan maupun dimanapun Anda berada, Anda dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan ini. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita semuanya. Mari selamat melayani dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi selamat melayani dengan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Maaf, Pak, gangguan. Baik, terima kasih Pak Johan dan tim, Pak Darman, Pak Andreas, yang sudah memberikan pembekalan materi. Mungkin kita akan sampai pada sesi tanya jawab, Pak. Silakan, Pak. Ya, mungkin para leader FGB Men mungkin ada bertanya, mumpung para suhu ada di sini. Jadi mempersilakan apapun yang ingin dipertanyakan, apalagi membangun chapter, silakan dipertanyakan saat ini. Terima kasih. Silakan, brothers. Ada yang mau pertanyakan? Bro Arsono, ada mau dipertanyakan? Kira-kira? Atau sudah jelas?
Ya, halo ya Pak Alfon. Ya. Iya. Ya, saya masih baru ya di FGB Man ya. Itu mengenal FGB MFI itu udah 14 tahun yang lalu itu. Ya. Kalau saya melihat ini kan katanya melakukan regenerasi kemudian multiplikasi ya itu memang lebih pentingnya di itu ya di 2 tahap itu ya yang dilihat dari meeting chapter dan meeting tersendiri yang meetingnya meeting member itu ya. Ya, saya baru tahu juga itu meeting chapter dan meeting member tuh hal yang berbeda itu. Iya, karena selama ini kan selama ini kurang lebih sekitar 10 minggu ya. 10 minggu bergabung, selama ini sih meeting chapter ya. Saya nggak tahu membedakan bahwa meeting chapter dan member beda itu. Tapi terima kasih juga sih atas penjelasannya itu. Dan saya harus banyak belajar itulah. Ya. Terima kasih, itu aja sih. Baik, beliau baru jadi presiden, tapi mudah-mudahan informasi ini tahu ya Bro ya, beda member meeting dengan meeting chapter ya. Iya, yang selama ini kita adakan apa? Di warung kopi ya, karena kan pengalaman. Jadi meeting chapter banyaknya ya. Meeting chapter. Iya. Yang saya senang itu ya kayak ibarat ya saya sukanya ibarat mengajak itu mau tidak mau urusan kedua, yang penting ajak lah itu. Dan saya suka itu ya mengajak teman-teman lah itu kan itu ya, semoga bisa jadi berkat bagi banyak orang juga ya. Berarti nanti doakan para member baru Bro. Iya, doakan ditanya pergumulannya. Betul. Oke, Bro Arsono, mungkin ada lagi Bro Sony, mungkin ada pertanyaan atau Pak Chandra mungkin? Bro Sony kali, Bro Sony. Bro Sony itu presiden chapter kita yang sangat potensial. Bro Sony. Iya. Jelas ya. Bro Sony ini bisa calon TNT loh, dia kalau saya lihat dia mencatat cepat sekali dia. Luar biasa tuh. Puji Tuhan. Generasi ya. Siap-siap. Silakan Bro. Ya. Belum unmute ya, unmute. Belum dibuka mic-nya. Belum siap. Belum ya. Ya, silakan tanya Bro. Saya juga masih baru sebenarnya di Full Gospel. Ya. Baru berjabat beberapa bulan juga. Ya. Emang saya punya basic, sebelumnya emang punya basic untuk pelayanan ya di gereja. Dan saya akhirnya di dalam Full Gospel itu enggak tahu tiba-tiba dikasih Tuhan juga, dapatnya juga pada saat saya di Full Gospel bisa saya merangkum tiba-tiba dari kesaksian kawan-kawan kita ya, pada saat mereka kesaksian gitu. Saya akui saya dapatnya di Full Gospel. Tidak tahu tiba-tiba bisa muncul. Jadi saya bisa catat seperti dulu. Saya juga heran kok saya bisa begitu ya. Jadi saya ngomong kepada rekan-rekan pada saat meeting, itu bukan saya tuh. Saya juga bingung kenapa saya bisa merangkum begitu tiba-tiba. Itu juga dapatnya waktu saya mulai bergabung di Full Gospel itu. Dan akhirnya saya juga tidak tahu bisa tiba-tiba juga ya saya lihat saya punya panggilan itu mengajar. Ya, saya baca firman Tuhan, terus tiba-tiba saya bisa dapat sendiri loh penjelasan itu. Cuma kadang saya agak malu untuk sampaikan aja karena kan saya tidak sekolah. Kadang paling saya berbagi kesaksian aja. Ya, untuk yang saya dapat ya kadang saya untuk membangun diri sendiri aja di sana. Dan saya bersyukur emang
Saya juga banyak tahu soal pelayanan itu pada saat saya masuk di Full Gospel itu. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Itu bukti Kalau bahwa Bro Sony, ya. Kalau materi yang disampaikan oleh Departemen TNI Nasional bagaimana tentang Intinya saya lihat ada perbedaan antara chapter meeting dengan member meeting ya. Jadi saya agak jelas ya perbedaan, namanya member ya artinya mereka sudah terdaftar sebagai anggota, yaitu member ya, intinya yang saya dapat ya. Ya, kalau chapter meeting itu artinya kita siapa aja dari segala denominasi bisa berkumpul bersama kita mengadakan meeting di kafe, di warung kopi, begitu ya pengertian saya mungkin yang saya dapat ya dari sharing malam hari ini ya. Kalau chapter meeting itu mungkin persiapannya lebih agak lama, Bro. Ya mungkin sebulan sekali. Kalau member meeting kan bisa seminggu sekali. Iya. Benar nggak, Pak? Terbalik kayaknya dah. Terbalik ya. Terbalik. Chapter yang tiap minggu, member tuh yang ramai-ramai. Oh gitu ya. Iya. Ya benar Pak Johan nih. Oh iya. Jadi yang kami sebenarnya sudah tiap minggu lakukan ya member meeting ya di sana ya. Chapter meeting itu. Meeting ya yang tadi berarti saya yang benar ya. Chapter meeting berarti yang untuk kita ramai-ramai semua berkumpul ya, denominasi ya, tidak melihat siapapun dari golongan apapun begitu ya. Ya betul. Intinya chapter meeting itu menjangkau. Ya intinya siapapun boleh bergabung di chapter meeting gitu ya. Mungkin apa yang saya tangkap begitu ya. Ya betul Pak Sony. Intinya chapter meeting kita itu menjangkau keluar. Menjangkau orang-orang yang hendak kita rubah, hendak kita transformasi gitu ya. Iya. Member kan di internal, intern kita sendiri untuk membangun kita sendiri, proses pemuridan dan sebagainya. Iya. Di member meeting itu member kita, brothers. Kalau chapter meeting kita menjangkau jauh-jauh baru. Iya, oke. Siap. Nah, selamat malam Bro Robin, teman saya ini lama tidak bergabung dari Presiden. Nah, mungkin ada yang ingin pertanyaan, brothers, Bro Robin. Sekarang chapter Presiden mana ya? Sungaraya. Ya. Sungaraya, ya silakan. Mungkin ada pertanyaan? Paling tanya ini, brother, mungkin perlu penegasan. Selama ini kan kalau kita maaf, ada suara lain itu dari mana ya? Suara TV itu? Ya. Ya silakan. Agak keras, Bro. Kan kalau ini perkumpulan doa atau kebaktian, jadi untuk melepaskan. Halo, itu suara apa ya? Ada kayak suara TV itu masuk. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini Pak. Jadi kan kalau kita ngundang, mungkin image-nya itu kan sekarang itu FGB agak image-nya ke perkumpulan doa atau kebaktian gitu loh Pak. Atau kelompok sel gitu loh. Jadi mereka itu yang di luar sana yang kita ajak, kemungkinan mereka itu udah mulai, oh ini udah ini ya perkumpulan doa ya, saya nggak mau lah, saya nggak Kristen gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk melepaskan image tersebut gitu loh Pak dari chapter meeting? Oke, silakan Pak Andreas. Sorry, barusan saya ada tamu, Pak. Oh ya. Bisa, saya usir pelan-pelan. Pak, sorry ya, sorry. Maaf teman-teman, terpaksa sekali. Tapi sudah selesai. Jadi yang ditanyakan gimana kesulitan untuk mengundang orang baru, karena dianggap Full Gospel ini sepertinya
gereja gitu ya? Ya, jadi selama ini kan tata cara atau salam sudah di Full Gospel itu kan sudah identik gitu loh. Ya. Jadi kan kalau kita yang baru kita panggilnya bro. Kalau yang lama-lama kan salam. Jadi kan mereka udah kok jadi anti gitu loh. Ya. Saya jawab ya. Ya. Jadi gini, itulah perlunya kita mengenal pelayanan kita itu. Kan gospel itu interdenominasi ya. Juga bukan gereja dan tidak berafiliasi di bawah satu denominasi gereja manapun. Jadi jangan kita mengambil cara-cara seperti gereja. Kita itu bukan gereja. Full Gospel itu adalah sebuah wadah perkumpulan orang bisnis yang rindu bersaksi bagaimana menjangkau orang. Nah tentunya sampai dulu tuh ada istilahnya jangan berbau rohani lah. Seperti persembahan. Itu dulu kan gereja tuh kolektor, tapi kita nggak pakai itulah, offering, love offering. Pembicara, kalau di gereja itu kan pendeta, kalau di sini kita pakai nama pembicara. Gitu, jadi itu disamar-samarkan, bentuk undangannya pun jangan berbau rohani. Itu dulu aturannya begitu. Supaya orang baru itu tidak melihat kita itu gereja. Nah, kalau sudah image-nya ke situ, kalau kita sudah merubah pola kita FGB itu tidak berbau rohani, di dalam pertemuannya juga begitu. Nah, makanya chapter meeting dan member meeting itu dibedain. Member meeting itu untuk yang member sudah dewasa, mau didewasakan. Tapi chapter meeting ini khusus untuk orang baru. Jadi pertemuannya itu harus ditata bagus ya, menarik. Yang ditampilkan di chapter meeting ini kesaksian. Nah, cara bersaksinya bagaimana? Ini kalau kita bicara ini ya, ini sebenarnya acara khusus ya. Itu di paket 5 itu nanti ya coba dibaca, didengerin. Bagaimana kiat-kiat kita mengerti tentang membedakan member meeting dan chapter meeting. Dan materinya yang disampaikan di chapter meeting itu sangat berbeda. Karena di chapter meeting ini jangan khotbah loh ya. Kita undang pembicara yang FGB men. Dari kalangan FGB. Jangan undang pendeta di chapter meeting. Salah besar itu. Jadi member meeting atau chapter meeting itu pesaksinya harus ditonjolin. Bagaimana saya dulu terpuruk sampai habis-habisan, keluarga yang mau cerai misalnya, atau ekonomi yang hancur, atau sakit penyakit apa. Tapi bagaimana kita ketemu Tuhan, Tuhan itu sanggup memulihkan. Lewat pelayanan FGB ini, teman-teman FGB ini mendoakan. Wah, ini trik-triknya begitu. Nah, ini pelajaran khusus sebenarnya ya. Kalau kita lanjut di sini memang ini panjang. Jadi sebetulnya trik-trik supaya menarik pertemuan kita, itu di paket 5 itu ada rundown-nya. Bagaimana pertemuan kita itu agar menarik, tidak membosankan. Di situ di paket 5. Makanya ini terkait saya kasih semua yang dari paket 2 langsung ke 5. Karena ini sangat terkait. Nah, di sini pentingnya ya. Jadi chapter meeting itu harus jalan. Jadi chapter meeting ini merupakan fasilitas dari para member yang sudah punya kerinduan. Dari hit list yang ditulis tadi, oke, gimana ya caranya mengundang mereka? Kalau di chapter member meeting, kita nyanyi, kita mereka menganggap, wah ini gereja sama dengan PD. Nah, tapi di chapter meeting ini berbeda. Cara penyambutannya, acaranya, firman Tuhannya juga itu sebagai pelengkap aja. Jadi kesaksian itu ditonjolin bagaimana ketemu Tuhan, kita tuh berubah. Bersifat promosi. Nah, firman Tuhan itu harus melengkapi. Apa tadi yang disaksikan oleh member itu, bagaimana pemulihan terjadi. Ya inilah firman ini cuma cukup 10 menit, 15 menit. Itu hanya sebagai pembuktian bahwa firman Tuhan ini ya dan amin.
bisa dibuktikan dan bisa dialami semua orang yang percaya. Jadi firman Tuhannya itu hanya mendukung kesaksian. Jadi yang ditonjolkan kesaksian ya, jangan firmannya. Mengundang pendeta di chapter meeting ya, keliru besar itu. Nah, disinilah pembedaannya, pembagian tugasnya itu agar field rep itu dan regional director dan yang di atasnya lah itu nanti ada materi paket yang berikutnya. Apa itu aktivitas apa regional direktur, field rep itu fungsinya apa, kaitannya apa dengan chapter presiden. Nah, di sini pentingnya itu. Kira-kira sudah ada gambaran ya? Ada, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ini ada 3 nasional TNT ini ya, teman-teman harusnya banyak bertanya semua hal loh. Kapan lagi gitu ya? Mungkin apa aja yang masih ragu-ragu. Mau saya tanyakan, boleh? Silakan Pak. Silakan. Iya, saya mau tanyakan. Ya, Pak Sony silakan. Iya. Dalam chapter meeting itu biasakan ada rekan-rekan kita yang apa tuh? Yang sebenarnya bukan pengusaha. Apakah boleh kita masukkan mereka nanti ke dalam member kita begitu? Member meeting. Ya. Calon member maksudnya ya, bukan pengusaha. Maksudnya apa? Bukan pengusaha yang bagaimana? Mungkin mereka belum punya pekerjaan contohnya begitu. Belum atau punya dalam proses pencarian pekerjaan. Pengangguran apa memang belum mendapat pekerjaan. Oh, usianya masih muda apa sudah lanjut? Sudah lumayan juga usianya. Nah, ini sangat perlu ya, sangat perlu. Ya. Memang bagaimana member di dalam sebuah chapter itu menjadi kuat. Tergantung, makanya chapter itu kan cuma fasilitas. Tetapi dibutuhkannya personalnya. Nah, personal ini bagaimana? Memang dulu itu ya sering dikategorikan gini, wah, full gospel ini tempatnya pengusaha, kalau saya ini bukan tergolong orang itu. Nah, sebetulnya tidak juga. Artinya kita juga harus tahu semua orang itu membutuhkan keselamatan. Nah, disinilah kita tuh perlu ada pembagian bidang-bidang ya, klasifikasi. Dulu di Surabaya ada chapter yang anggotanya itu Pak, ada pengusaha besar ya, cukup lumayan. Kemudian para membernya itu juga ngawur Pak. Ada tukang tambal ban Pak, tukang tambal ban. Itu diajak Pak, datang di chapter. Nah, tukang tambal ban ini pikir, wah ini kebetulan. Ya memang itulah, image kita itu ke FGB itu pengusaha itu mungkin kita dapat gantau gitu ya. Nah, tapi tukang tambal ban ini masuk, kemudian ada hansip, ada tukang parkir lagi Pak. Masuk di dalam sini. Apa yang terjadi? Dengan kehadiran mereka, yang pengusaha ini tidak nyaman di situ. Wah, ini kumpulan apa? Nah, disinilah perlu hikmat dari para pemimpin ya. Bagaimana kita membuat klasifikasi. Bukan dilarang, Pak. Tukang parkir, hansip itu boleh. Tapi buatlah chapter yang sebahasa. Seperti visinya Demos itu, bahasanya sama. Artinya dokter kepada dokter, tukang ledeng kepada tukang ledeng. Jangan ini dicampur baur, Pak. Pasti nanti ada yang tidak nyaman di dalamnya. Ya. Sila aja, chapternya dibuat chapter khusus. Dulu di Surabaya itu ada chapter guru-guru, Pak. Guru-guru sekolah itu. Ya. Khusus chapter guru. Sila di situ, jangan sampai ditolak ya. Tapi kalau yang memang ada Pak, tipe orang itu yang memang pengangguran,
Dikasih pekerjaan pun dia tidak mau. Maunya cuma makan gratis. Gitu. Waktu makan dia datang. Setelah itu pulang dia. Itu tipe-tipenya. Jadi perlu penyaringan lah, penyaringan. Jadi bagaimana kalau kita tadi menghadapi orang kayak begitu? Dia tujuannya sebenarnya ikut chapter itu untuk cari makan aja. Dari diri sendiri kita sudah ingin dia berubah, tapi dari diri dia sendiri dia belum mau berubah. Cuma ada kesempatan untuk makan, dia datang untuk makan begitu. Nah, yang tipe-tipe seperti ini, saya tadi ngomong itu. Di Surabaya itu banyak, Pak. Bahkan kalau sudah pertemuan fisikal dulu itu, Pak, bawa keluarganya, istrinya diajak. Jadi dia makan duluan. Kita baru makan ngambil satu piring, dia sudah habis dua, Pak. 2 piring. Ada itu, Pak, tipe-tipe gitu. Nah, kalau yang seperti ini, kita tegur. Pak, di Full Gospel itu bukan cari makan, Pak. Tapi kita cari Tuhan. Karena Anda mencari Tuhan, kita mesti tegas, Pak. Harus berani ngomong. Cari Tuhan, Anda mendapatkan segalanya. Tapi cari makan, Anda cukup hari ini aja. Itu, Pak. Sambil dibimbing, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ditegur, Pak. Berani, tegur. Terima kasih, Pak. Baik. Pak, satu pertanyaan, bukan pertanyaan, Pak. Ini mau menyatakan penegasan aja ya. Tadi Pak Andreas kan mengatakan bahwa di dalam chapter meeting tidak dianjurkan mengundang pendeta atau pastor gitu ya, tetapi lebih kepada pengusaha anggota FGB Men. Nah, kalau nggak salah dulu kan pernah diusulkan ataupun semacam udah rule of thumb bahwa ya 3:1 atau 4:1. Gimana ini mengenai hal ini? Apakah TNT kita membuat aturan seperti ini atau gimana? Bukan, Pak Vincent. Artinya gini, itu boleh mengundang pendeta 4:1. Artinya pendeta yang sudah tahu visinya FGB. Kalau pendeta itu belum tahu tentang Full Gospel dan dia diundang menjadi pembicara, nanti apa yang disampaikan? Jadi artinya gini, chapter meeting itu kan yang ditonjolkan kesaksian. Sedangkan firman Tuhan itu merupakan pendukung bahwa kesaksiannya itu nyata. Dan itulah rema, firman yang menjadi nyata. Nah, kalau orang FGB sendiri yang berbicara, dia tahu pasti mendukung ini. Nah, tapi kalau kita undang pendeta yang sudah tahu visi FGB, kan banyak pendeta yang mantan FGB Men gitu ya. Wah, itu bagus. Tapi kalau pendeta yang betul-betul belum tahu tentang FGB, dia sebagai pembicara, nanti korbannya beda, Pak. Gitu. Korbannya beda dan bisa juga antagonis ya, kayak Dr. Suhento Liao gitu, antagonis gitu loh. Ini mungkin Pak Arpi kita, Pak Antonius mau komentari sedikit mungkin. Silakan, Pak. Jadi Pak Johan, Pak Dharma, Pak Pandres masih jawab, karena di Pontianak ini ada satu orang yang sering menjelek-jelekan FGB ya, maka dia posting di YouTube gitu ya. Jadi ada teman-teman yang agak terganggu, John Sung tuh ya. Kemarin saya lagi dengan Pak Vincent ya. Malah sekarang saya dapat yang satu, saya sengaja beli bukunya nih, ada bukunya nih. Saya sengaja beli di Topet, saya kirimkan Pak Vincent tuh. Unta melewati lubang jarum. Itu Suhento Liao ya. Jadi dia di sini dia mengatakan demos tuh sesat gitu. Iya. Jadi, nah itu dari TNT ini makanya kita menghadapi orang-orang seperti itu dan menjelaskan kepada member-member kita, karena ini kan dia pendeta apalagi kan. Nah, pendeta itu mengatakan FGB sesat tuh. Nah, ini dari TNT ini kita mau cara kita menghadapi hal-hal seperti itu bagaimana?
Saya sudah konfirmasi sama Pak Vincent juga tentang hal ini. Sebenarnya hati saya itu tidak terima. Sebenarnya saya terjadi penolakan statement dari. Nah, saya terusik gitu. Saya sebetulnya mau protes. Kan dia ada pasang nomor WA-nya juga. Saya mau ngomong dia sebetulnya, apakah Anda itu sudah sempurna? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Termasuk pendeta besar, termasuk Nabi pun belum sempurna. Selama kita masih hidup di dalam daging, itu nanti ada dua, keegoannya maupun spiritualnya. Jadi yang dari roh dia akan memberkati, tapi yang ego pasti tidak jadi berkat. Nah, tapi akhirnya saya pikir ini Johnson ini memang mau cari Pak, supaya naik daun, dia bikin kasus. Nah, kalau kita counter, dia buat lagi lanjutannya. Kemarin saya di-counter sama salah seorang anggota Full Gospel. Wah, menyatakan demikian. Ternyata itu memang sesat ini. Dia buat lanjutan lagi. YouTube yang kedua, yang ketiga, supaya dia terkenal gitu. Semakin menolong dia untuk dia naik pamornya, Pak. Ya, akhirnya saya juga ngomong-ngomong sama Pak Rudi ya. Jangan sudah biarin aja. Nanti kan dia berhenti sendiri gitu. Kalau tidak ditanggapi, dia berhenti sendiri. Jadi kita tidak perlu panas hati, biarlah. Mungkin gitu Pak Anton. Memang awalnya saya juga nggak terima itu Pak. Nah iya betul. Jadi kadang-kadang kita terusik seperti Pak Andres bilang, kayak kita terusik sekali kan. Iya. Apalagi saya kan jadi RP ya semakin terusik. Jadi saya udah minta Pak Vincent. Baik teman-teman leader presiden dari daerah Hulu, Skadau, Sintang. Pak Aliong biasa tuh mau nanya tuh, Pak Aliong. Ya, Pak Amos mungkin. Pak Aliong. Ya, Pak. Malam. Pak Vincent dan Pak Anton, boleh saya kasih sedikit pendapat tentang Jongsung nih Pak, yang si Suhento Liau nih Pak. Jadi begini, ini hamba Tuhan memang arogan Pak. Jadi dia